Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Kuda Yakin Raih Pangayom 319, Larasati Nurmadia Ratri 321, Nadia Gading 336, dan Putri Mahardika 351, yaitu dengan tema media visual dan media kontrak di sekolah dasar. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Pertama yaitu media visual. Pengertian dari media visual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media berarti alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Media juga dapat diartikan sebagai perantara atau penghubung. Sedangkan visual berarti dapat dilihat dengan indera penglihatan atau mata. Jadi media visual merupakan alat atau sarana komunikasi sebagai perantara yang digunakan seorang guru dalam pembelajaran dengan mengandalkan indera penglihatan peserta didik. Yang kedua yaitu karakteristik media visual. Setiap jenis media pembelajaran yang digunakan seorang guru tentu masing-masing diantaranya memiliki karakteristik tertentu yang berbeda-beda. Menurut Kustandi dan Sudjipto tahun 2011, media visual memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, A. Media visual diamati berdasarkan ruang. B. Media visual menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif. C. Media visual ditampilkan secara statis. D. Media visual berorientasi pada peserta didik. E. Informasi dapat ditata dan diatur ulang oleh pemakai. Berikutnya yang terakhir F. Persepsi visual digunakan sebagai acuan prinsip kebahasaan media berbasis teks. Berikutnya yaitu yang ketiga adalah fungsi media visual dalam pembelajaran. Dalam menunjang keefektifan pembelajaran, media visual sangat memberikan pengaruh penting terhadap peserta, terutama pada jenjang sekolah dasar. Secara umum, anak pada usia sekolah dasar memiliki tahapan perkembangan tingkat operasional konkret, di mana kehadiran media visual dalam bentuk seperti gambar dapat meningkatkan kemampuan berpikir logis. Menurut Lewis dan Len, yaitu tahun 1982, dalam Azhar Ar-Rasyid 2009, terdapat 4 fungsi media visual dalam pembelajaran, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, fungsi atensi, yaitu merupakan fungsi dari media visual di mana media tersebut dapat menarik perhatian peserta didik dan mampu menciptakan konsentrasi peserta didik agar memahami materi yang diberikan oleh guru. Yang kedua, fungsi afektif. Fungsi afektif yaitu media visual yang digunakan berkenaan dengan perasaan kenikmatan peserta didik ketika mendapat pembelajaran mengenai teks yang bergambar. Berikutnya fungsi kognitif. Fungsi kognitif merupakan fungsi media visual di mana media tersebut mampu meningkatkan pengetahuan dan ingatan peserta didik melalui sebuah gambar. Yang terakhir yaitu fungsi kompensatoris, yaitu media visual dapat membantu peserta didik yang lemah dalam membaca dan memudahkan peserta didik dalam
untuk memahami serta mengingatkan materi yang sudah diberikan. Jenis-jenis media visual dalam pembelajaran. Media visual yang digunakan dalam pembelajaran biasanya ditampilkan dalam bentuk asli atau replikannya, seperti sketsa, foto, gambar, tabel, diagram, torso, dan sebagainya. Jenis-jenis media visual yang biasanya digunakan dalam pembelajaran ada dua. Yang pertama, media visual yang diproyeksikan dan media visual yang tidak diproyeksikan. Yang pertama, media visual yang diproyeksikan. Media visual yang diproyeksikan merupakan media visual yang ditampilkan dengan alat bantu proyeksi atau LCD untuk menampilkan gambar, tulisan, dan sebagainya pada layar. Alat proyeksi atau proyektor biasanya dapat ditampilkan pada gambar yang diam maupun gambar bergerak. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, saat ini sangat berpengaruh pada kemajuan pembelajaran di sekolah-sekolah. Contohnya seperti penggunaan alat proyeksi tersebut. Sudah banyak sekolah yang menggunakan alat proyeksi sebagai media pembelajaran dengan tujuan agar lebih menarik dan menciptakan pembelajaran yang modern. Namun, tidak semua sekolah-sekolah, terutama jenjang sekolah dasar yang sudah menggunakan alat proyeksi tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya kemampuan pengadaan alat proyeksi dan keterbatasan keterampilan guru dalam pengoperasiannya. Yang kedua, media visual yang tidak diproyeksikan. Media visual yang tidak diproyeksikan merupakan media visual yang tidak memerlukan alat proyeksi untuk menampilkan gambar, tulisan, dan sebagainya. Alat-alat tersebut tentunya digunakan karena mudah didapat dan mudah digunakan oleh guru sebagai media pembelajaran. Macam-macam media visual yang tidak diproyeksikan antara lain media 3 dimensi, gambar fotografik, dan media grafis. Yang pertama ada media 3 dimensi. Media 3 dimensi terdiri dari media realia dan media model. Media realia merupakan benda atau sesuatu yang nyata yang digunakan sebagai sumber pembelajaran berbasis visual. Pembelajaran yang menggunakan media ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke lokasinya. Sebagai contoh yaitu mengamati jenis-jenis tumbuhan di taman sekolah, sedangkan media model merupakan media yang menggunakan benda tiruan dalam wujud 3 dimensi. Media ini dibuat dengan ukuran lebih kecil, sama maupun lebih besar dari bentuk aslinya. Contohnya tiruan Candi Prambanan, Tugu Jogja, dan hewan-hewan. Yang kedua, media fotografik. Gambar fotografik merupakan media visual yang termasuk ke dalam gambar diam atau still picture. Sebagai contoh yaitu gambar tentang manusia, hewan, tempat, dan sebagainya yang merupakan objek dari materi pembelajaran. Yang ketiga, ada media grafis. Media grafis merupakan media visual 2 dimensi yang menyalurkan informasi atau pesan melalui simbol-simbol visual. Media grafis memiliki unsur yaitu gambar dan tulisan. Contohnya, grafik, bagan, diagram, poster, dan kartun. Kelebihan dan kekurangan media visual. Media visual yang digunakan dalam pembelajaran tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut ini masing-masing kelebihan dan kekurangan dari macam-macam media pembelajaran berbasis visual. Yang pertama, media visual yang diproyeksikan. Kelebihan media visual yang diproyeksikan adalah lebih menarik perhatian peserta didik. Sedangkan kelemahannya yaitu kemampuan dan beberapa sekolah yang belum mampu mengadakan alat proyeksi dan keterbatasan keterampilan guru. Dua, media visual yang tidak diproyeksikan. Yang pertama terdiri dari media realia. Kelebihan media realia yaitu memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik melalui kegiatan pengamatan dan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menarik. Kekurangannya yaitu keterbatasan tertentu, misalnya faktor lokasi atau lingkungan.
yang menyebabkan benda-benda nyata tersebut sulit untuk disajikan dalam bentuk aslinya. Yang kedua, media model. Kelebihan media model yaitu dapat menggantikan kendala tertentu yang ada pada media realia dan dapat memudahkan siswa untuk membayangkan bentuk sesungguhnya melalui benda tiruan tersebut. Sedangkan kekurangan media model yaitu memerlukan waktu cukup lama dan keterampilan khusus untuk membuat replika atau tiruan benda yang digunakan sebagai media dalam pembelajaran. Yang ketiga, gambar fotografik. Kelebihan gambar fotografik yaitu penggunaannya tidak memerlukan alat bantu lain dan dapat menerjemahkan gagasan abstrak menjadi lebih nyata atau real dan tidak membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan kelemahannya adalah biasanya gambarnya terlalu kecil atau tidak jelas, sehingga akan menyulitkan peserta didik memahaminya dan tidak bisa menimbulkan kesan geram. Yang terakhir, media grafis. Kelebihan dari media grafis yaitu pengilustrasian konsep yang mudah terlupakan apabila hanya dijelaskan melalui penjelasan verbal. Sedangkan kelemahannya yaitu membutuhkan keterampilan khusus ketika membuat grafik yang lebih kompleks. Selanjutnya, penerapan media visual dalam pembelajaran di sekolah dasar. Pembelajaran di sekolah dasar pada saat ini menggunakan kurikulum 2013 atau pembelajaran tematik. Dalam pembelajaran tematik ini, media visual memiliki peran penting dalam keberlangsungan pembelajaran tersebut. Dengan adanya pembelajaran visual ini meningkatkan minat peserta didik dalam memahami materi yang diberikan oleh guru, karena dengan media visual ini pembelajaran akan lebih menarik, lebih menyenangkan, sehingga peserta didik tidak merasa monoton, tidak merasa bosan ketika pembelajaran berlangsung. Media visual ini dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan guru, meningkatkan daya ingat peserta didik. Kemudian juga pembelajaran dengan media visual itu lebih efektif daripada menggunakan media konvensional. Media konvensional itu misalnya mengajar menggunakan papan tulis. Anak pada usia di sekolah dasar itu mereka masih dalam tahap perkembangan operasional konkret. Mereka juga belum mampu membayangkan benda tanpa menggunakan alat bantu. Nah, itulah pentingnya media visual dalam pembelajaran di sekolah dasar. Contoh penerapan media visual yang biasa digunakan oleh guru dalam pembelajaran di sekolah dasar yaitu seperti gambar, foto, kemudian ilustrasi, grafik, dan sebagainya, dan itu disesuaikan dengan mata pelajaran yang berlangsung. Selanjutnya, pengertian media konkret. Menurut Udin Winata Putra, media konkret merupakan segala sesuatu yang nyata yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima yang bisa merangsang pikiran, perasaan, kemudian perhatian dan minat peserta didik dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat berjalan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, sesuatu yang nyata atau benda nyata ini itu digunakan untuk sebagai perantara antara guru yang menyampaikan materi kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu karakteristik media konkret dalam pembelajaran di sekolah dasar. Sama halnya seperti media visual, media konkret ini tentu juga memiliki karakteristik tertentu dalam pembelajaran. Nah, secara umumnya media konkret ini memiliki karakteristik yaitu menggunakan benda nyata, benda asli atau benda tiruan yang biasa disebut replika. Manfaat media konkret sebagaimana dikutip dari Singgi Herianto 2014 yaitu mempermudah siswa untuk membangun struktur kognitif dalam pembentukan konsep pemikirannya. Yang kedua, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengefektifkan proses pembelajaran
Dan yang keempat, meningkatkan interaksi dalam pembelajaran. Jadi, manfaat dari media konkret ini memudahkan siswa untuk membangun struktur kognitif dalam pembentukan konsep pemikirannya. Itu maksudnya, jadi siswa itu lebih mudah dalam memikirkan atau membentuk pola pikirnya jika dibantu oleh media konkret. Yang kedua itu memudahkan guru, yaitu karena dengan adanya media konkret, maka guru itu akan lebih mudah dalam menjelaskan. Yang ketiga, mengefektifkan proses pembelajaran. Nah, dalam mengefektifkan media pembelajaran ini, media konkret sangat efektif karena medianya itu dalam bentuk nyata sehingga siswa itu lebih mudah dalam menerimanya. Keempat, meningkatkan interaksi dalam pembelajaran, yaitu dengan media konkret maka komunikasi atau interaksi antara guru dan siswa itu akan lebih terasa. Kemudian, kelebihan dan kekurangan media konkret. Kelebihannya yang pertama, membangkitkan ide gagasan yang bersifat konseptual atau abstrak dan teoritis, sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman siswa dalam mempelajarinya. Yang kedua, dapat mengembangkan jalan pikiran berkelanjutan. Yang ketiga, menyajikan materi yang berbeda dengan yang lain. Jadi, media konkret menjadikan proses pembelajaran secara mendalam dan beragam. Yang keempat, memberikan pengalaman secara nyata yang merangsang motivasi belajar siswa. Kemudian kekurangannya, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di luar sekolah. Karena media konkret itu bersifat nyata, jadi biasanya dilakukan di luar sekolah, sehingga resikonya siswa bisa mengalami kecelakaan. Misalnya, mereka berlari-larian, jadi tiba-tiba bisa jatuh, atau secara tidak sengaja tangan mereka terkena suatu ranting. Yang kedua, karena biaya yang digunakan untuk membuat suatu objek nyata tidak sedikit dan memiliki kemungkinan kerusakan dalam penggunaannya. Nah, ASD itu kita menggunakan organ bagian manusia atau replikanya itu. Nah, itu kan resiko untuk rusaknya itu lebih besar dan jika ingin membeli lagi itu kan mahal. Penerapan media konkret dalam pembelajaran di sekolah dasar. Penerapan media konkret di sekolah dasar membantu dalam kelancaran penyampaian materi pelajaran. Yang kedua, media konkret memberikan pengalaman dan pengetahuan yang tahan lama atau lebih mudah untuk diingat oleh siswa SD. Karena ada contoh nyatanya, maka siswa itu lebih mudah dalam memahami dan diingat. Kemudian yang ketiga, pengalaman yang didapat nyata dan langsung. Misalnya, siswa diajak keluar untuk mengamati secara langsung lingkungan sekitar. Bagaimana kupu-kupu itu terbang, bagaimana burung-burung itu terbang. Kemudian yang keempat, siswa lebih mudah memahami materi pelajaran melalui benda-benda konkret. Misalnya, menunjukkan bangun datar yang terbuat dari karton, tidak hanya melalui gambar di papan tulis saja. Kemudian, menurut Marisa dan kawan-kawan tahun 2011, terdapat 2 jenis pemanfaatan media konkret dalam pembelajaran. Yang pertama, pemanfaatan media yang sudah tersedia, artinya guru tidak perlu membuatnya lagi. Contoh, pada pembelajaran IPA bisa keluar kelas untuk melihat bagaimana bentuk akar dari tumbuhan secara langsung. Dalam pembelajaran untuk membedakan mana yang bahan alami, mana yang bahan buatan. Itu bahan alami bisa menggunakan alam dan bahan buatan bisa menggunakan misalnya buku tulis, lilin, pensil gitu. Untuk media yang kedua, media konkret dengan mendesain, yaitu media yang dibuat dengan cara mendesain atau harus membuat terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran berlangsung. Contohnya, saat menjelaskan bagian atau organ tubuh manusia, guru menggunakan replika bagian tubuh tadi. Itu kan harus dibuat terlebih dahulu atau kita bisa membelinya. Yang kedua, contohnya itu untuk pelajaran matematika, kita menggunakan sapu lidi itu untuk berhitung. Sekian presentasi dari kelompok kami, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.